nenek moyang kita telah memotong, menyusun, bahkan melebur batu-batuan. Juga menebang pohon-pohon raksasa dan jenis bebatuan dan gunung lainnya. Namun tidak ada yang lebih bikin heran dari pemotongan batu-batu raksasa Puma Punku di Bolivia, Gornaya Soria di Siberia Rusia, hingga Sacsayhuaman di Peru. Situs-situs megalitik misterius yang ditemukan di seluruh dunia ini mengundang banyak tanda tanya. Masing-masing diselimuti misteri tentang bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa bangunan tersebut dibangun. Untuk memahami lebih banyak tentang masa lalu, mari kita telusuri beberapa situs megalitik yang mungkin akan mengubah apa yang telah diketahui tentang sejarah dan peradaban. Mari kita lihat masing-masing tempat-tempat menakjubkan ini, bagaimana keajaiban dunia ini dibangun. Kita mulai dari sebuah wilayah di Amerika Selatan, tepatnya di Bolivia, untuk melihat sebuah kompleks bangunan batu yang diberi nama Puma Punku. Kompleks ini berada di dekat kota kuno Tiwanaku. Jesse Harasta dan Charles Editors dalam bukunya mencatat bangunan ini dipercaya dibangun oleh masyarakat Tiwanaku yang mendiami wilayah tersebut antara tahun 500 dan 1000 Masehi. Metode pasti yang digunakan untuk membangun Puma Punku masih menjadi topik perdebatan di kalangan arkeolog dan ilmuwan secara umum. Pasalnya ketepatan pemotongan batu dan susunan batu yang rumit ini menyebabkan berbagai spekulasi terutama keterlibatan teknologi kuno yang canggih atau pengaruh luar bumi. Kendati tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Penjelasan yang paling diterima secara luas adalah bahwa masyarakat Tiwanaku menggunakan teknik pemotongan dan pembentukan batu secara tradisional. Kemungkinan dibantu dengan peralatan sederhana seperti palu batu dan pahat. Namun sebagaimana yang disimpulkan dalam penelitian ini mengemukakan hal yang cenderung masuk akal, yakni dengan usulan yang lebih umum melibatkan penggunaan tali kulit ilama serta penggunaan jalur landai dan bidang miring. Dalam perakitan dinding Puma Punku, setiap batu dipotong halus agar saling bertautan dengan batu di sekitarnya. Balok-balok ini disatukan layaknya puzzle, membentuk sambungan penahan beban tanpa menggunakan mortar. Salah satu tekniknya melibatkan pemotongan bagian atas batu bagian bawah pada sudut tertentu, dan menempatkan batu lain di atasnya yang dipotong pada sudut yang sama. Ketepatan sudut-sudut ini dalam menciptakan sambungan rata menunjukkan pengetahuan canggih tentang pemotongan batu, sekaligus pemahaman menyeluruh tentang geometri deskriptif. Sebagaimana situs-situs megalitik lain, tempat ini juga selalu mengundang perdebatan. Monolit Baalbek di Lebanon mungkin dianggap sebagai salah satu situs megalitik kuno terbesar yang ditemukan. Namun susunan balok dan batu di Gornaya Soria ini faktanya jauh lebih besar dari yang dikira. Batu-batu misterius ini telah memikat perhatian para ilmuwan dan awam. Di pegunungan bagian selatan wilayah Kemerovo, ahli geologi telah menemukan dinding yang terbuat dari tumpukan batu berbentuk persegi panjang. Situs ini pun dijuluki sebagai Stonehenge-nya Rusia, di mana menurut salah satu teori struktur tersebut muncul sejak zaman kuno. Ya, pertanyaan apakah batu-batu raksasa ini merupakan struktur buatan manusia atau alam masih dalam perdebatan para ilmuwan. Berbagai spekulasi pun muncul, termasuk dibangun oleh ras manusia raksasa atau manusia kuno yang super kuat. Yang jelas jika diukir oleh orang-orang zaman dahulu, situs Gornaya Soria akan menjadi megalit terbesar yang pernah dibuat oleh tangan manusia. Dr. Valery Uvarov, Kepala Departemen Paleoscience, Paleoteknologi, dan Penelitian UFO dari Akademi Keamanan Nasional Rusia, merilis foto luar biasa usai melakukan ekspedisi di Gornaya Soria. Bersama belasan timnya, ia mengamati beberapa fenomena tak biasa. Pertama, mereka mencatat bahwa banyak batu yang menunjukkan bekas terbakar dan tampak meleleh di beberapa titik. Kedua, para ilmuwan menemukan bahwa semua jarum kompas berpaling dari megalit, berlawanan arah dengan arah yang seharusnya ditunjukkan kompas. Ya, klaim sensasional sudah menyebar di jagat maya, termasuk menyebut Gornaya Soria adalah bukti peradaban hilang, ras raksasa sampai kunjungan UFO. Meskipun gambar-gambarnya memang menarik dan sulit untuk memberikan penjelasan alami, alam juga diperkirakan telah menghasilkan beberapa formasi batuan menakjubkan. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di Giant Causeway Irlandia atau Waffle Rock di Virginia Barat.
Kebudayaan kuno di Mesir, Tiongkok, Peru, dan tempat lain yang kita ketahui di dunia hanyalah beberapa di antaranya. Menggali, mengangkat, mengangkut, dan membuat megalit berukuran besar. Beberapa di antaranya berbobot ratusan ton. Hingga saat ini banyak teori mengenai bagaimana batu-batu ini dipindahkan pada masa prasejarah. Namun demonstrasi di lapangan masih jarang dilakukan. Pada 2019, sebuah eksperimen yang kreatif dilakukan oleh tim peneliti dari MIT. Dan mengungkap kalau nenek moyang kita umumnya adalah ahli gravitasi, keseimbangan, dan daya ungkit. Untuk menjawab bagaimana struktur megalitikum kuno dibuat, Profesor Brandon Clifford dari MIT menggagas metode unik, yakni merancang serangkaian blok bangunan monolit beton berukuran besar yang saling terkait untuk membentuk struktur. Para ahli mendemonstrasikan temuannya untuk melihat bagaimana situs megalit Sacsayhuaman, benteng besar yang terletak di kota Cusco, Peru, bekas ibu kota bersejarah Kekaisaran Inca dibangun. Hasilnya tim ilmuwan MIT merilis video yang menunjukkan balok semen seberat 25 ton didorong oleh dua pria dengan mudah menggunakan satu tangan. Ya, tampak dari demonstrasi menunjukkan balok-balok itu dapat diputar, diayun, berjalan, dimiringkan, atau digulingkan hampir tanpa memerlukan tenaga fisik. Dalam sebuah artikel yang melaporkan temuan itu menyebutnya sebagai kemudahan dan presisi yang luar biasa. Di sisi lain, betul bahwa orang Peru kuno mengangkut batu-batu besar melintasi jarak yang sangat jauh dalam kondisi luar ruangan yang tidak dapat diprediksi. Namun salah satu alasan utama mengapa eksperimen menarik ini muncul adalah karena kerjanya hampir sama seperti budaya kuno. Singkatnya, batu-batu yang menjadi struktur utama situs Sacsayhuaman yang dibuat oleh orang-orang Peru kuno boleh jadi sedikit menerangkan bagaimana situs megalitik serupa terutama yang menggunakan batu besar diciptakan. Selanjutnya kita ke Yordania untuk melihat bebatuan cadas yang diukir langsung pada permukaan tebing berwarna merah, putih, merah muda, dan batu pasir yang cerah. Ini adalah kota prasejarah Petra di Yordania, yang pernah disebut hilang oleh dunia barat selama ratusan tahun. Terletak di tengah ngarai dan pegunungan gurun terjal di tempat yang sekarang menjadi sudut barat daya kerajaan Hashemite. Petra pernah menjadi pusat perdagangan yang berkembang sekaligus ibu kota kerajaan Nabatin antara tahun 400 dan 106 sebelum Masehi. Meskipun terlupakan selama berabad-abad, Petra seketika diperhatikan dunia pada 1812 setelah seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt menemukannya secara tidak sengaja. Sejak itu situs megalitik ini menarik pengunjung dari berbagai belahan dunia tak terkecuali para ilmuwan. Salah satu bagian integral dari situs yang coba diungkap para ilmuwan adalah bagaimana ia dibuat. Ambil contoh situs megalitik tertua dunia, Göbekli dan Karahan Tepe di Turki. Kendati sebagian ilmuwan masih berdebat tentang untuk apa dan bagaimana ia dibuat. Dan ya, kondisi yang kurang lebih sama juga dialamatkan pada situs Petra ini. Dalam program National Geographic Time Scanner, Insinyur Struktur Step Browse mengungkap rahasia beberapa situs kuno di seluruh dunia, termasuk bagaimana kota batu pasir Petra yang megah ini dibangun. Dalam satu wawancaranya yang pernah ditanyakan BBC Science mengungkap dengan metode pemindaian laser, para pekerja Petra memasang tangga raksasa di dalam gunung, sehingga mereka dapat melihat kualitas batu tersebut. Dengan tangga itu tidak ada seorang pun yang tergantung pada tali. Mereka dapat berdiri di tepian yang aman saat bekerja. Lebih jauh mereka ingin memastikan para tukang batu aman, lantaran pekerja terampil sangat terbatas saat itu. Step Browse juga mengungkap bagaimana mereka membuat ladang di gurun dan bagaimana membawa air ke pusat kota Petra. Berpindah ke daratan Britania, di sini terdapat situs megalit paling ikonik. Apalagi kalau bukan Stonehenge. Dari mana asal mula megalit ini? Dan bagaimana ia dibangun adalah pintu masuk untuk melihat bagaimana perdebatan demi perdebatan di kalangan para ahli berkenaan dengan megalit ini. Namun pada tahun 2020, beberapa ilmuwan mengklaim telah memecahkan misteri abadi tentang Stonehenge dengan menentukan tempat asal banyak megalit yang membentuk monumen di Wales, Inggris ini. Kata para peneliti, pengujian geokimia menunjukkan 50 dari 52 megalit batu pasir abu-abu yang dikenal sebagai Sersens ini.
memiliki asal-usul yang sama sekitar 15 mil di sebuah situs bernama Westwards di tepi Melbourne Downs, Wiltshire. Sarsan didirikan di Stonehenge sekitar 2500 sebelum Masehi, di mana yang terbesar mencapai tinggi 9,1 meter dan yang terberat mencapai 30 ton. Meski demikian, David Ness, ahli geomorfologi dari Universitas Brighton mengakui bagaimana batu-batu ini dipindahkan ke situs tersebut masih menjadi spekulasi. Mengingat besarnya batu-batu itu, mereka pasti diseret atau dipindahkan dengan semacam roller. Benar bahwa para ilmuwan belum mengetahui rute pastinya, tapi setidaknya misteri Stonehenge pelan-pelan terkuak. Apalagi kita saat ini tahu dari mana batu ini berasal dan berakhir sebagai situs batu paling terkenal di Inggris.